Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Budaya cancel culture semakin meluas dan dianggap efektif untuk menegakkan keadilan. Namun di sisi lain, cancel culture sering berbalik menjadi perundungan hingga hujatan yang kemudian memperkeruh ruang digital kita. Apa itu cancel culture? Berikut tayangannya untuk Anda. Budaya cancel culture atau aksi boykot yang dilakukan oleh publik terhadap seseorang yang dianggap pernah melakukan kesalahan yang kebanyakan ditujukan untuk public figure semakin berkembang seiring dengan meluasnya penggunaan sosial media. Melansir dari situs web berita Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Fox Media, pola cancel culture rata-rata mempengaruhi karir seorang public figure. Bagi sebagian orang, budaya ini dianggap efektif untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bersalah dan dianggap sebagai alat penegak keadilan sosial di era digital. Dilansir dari laman Time, budaya cancel culture pertama kali muncul saat kasus rasisme yang dilakukan oleh The Colbert Report terhadap masyarakat Asia. Pergerakan ini diramaikan oleh warganet dengan mengunggah hashtag Cancel Colbert. Namun, cancel culture yang awalnya merupakan dukungan dan simpati atas ketidakadilan sering berbalik menjadi rundungan, bahkan hujatan yang seakan tak mengampuni. Baik, untuk membahas topik tersebut kita telah terhubung dengan Dr. Firman. Selamat pagi, Dr. Firman. Selamat pagi, Mas Imam. Assalamualaikum. Selamat pagi para pemirsa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Firman, kita ngomongin soal cancel culture atau boykot lah ya kalau misalnya kita kenal di Indonesia. Tapi tradisi seperti ini kan baru booming kembali ya setelah beberapa kasus di negeri ginseng. Kemudian banyak dikonsumsi di Indonesia juga budayanya. Terus kemudian masuk ke sini dan kita masuk lagi istilah cancel culture. Sebetulnya apa sih cancel culture ini? Apa bedanya dengan boykot? Ya, sebetulnya cancel culture itu adalah sebuah keadaan yang gejalanya ditunjukkan dengan dukungan yang diberikan oleh publik atau masyarakat luas yang kemudian ditarik kembali akibat entah suatu kesalahan atau suatu ketidaksesuaian yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga seperti misalnya para artis yang dipuja oleh publik kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan publik, hanya publik rame-rame menghentikan dukungannya. Nah, kalau boykot itu lebih ke banyak di ke gerakan politik. Misalnya boykot pada suatu produk, bisa juga boykot pada sebuah negara karena dianggap melakukan ketidakadilan atau melakukan ketidaksesuaian. Seperti itu, Mas Imam. Oke. Kalau kita bicara sisi positif dan negatif, ternyata tidak hanya positif karena tadi misalnya ada satu pelanggaran moral ataupun etika dari sebuah produk ataupun individu. Dan kemudian secara beramai-ramai kita melakukan cancel culture itu. Tapi ada sisi negatifnya di mana itu juga diiringi dengan hujatan yang juga kemudian tidak sedikit komentar-komentar yang tidak seharusnya ditulis dan masuk ke sana. Kalau Anda melihat sendiri lebih besar mana sih sebetulnya Pak Firman? Ya, jadi sebetulnya cancel culture sisi positifnya adalah dia bisa menjadi alat kontrol bagi seseorang atau sebuah produk di dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi produk atau individu ini merasa diawasi oleh publik tindakan-tindakannya dan ketika dia mempunyai nama baik kemudian memperoleh dukungan itu sewaktu-waktu bisa dicabut oleh publik dan menjadi tindakan cancellation ini tadi. Nah, itu positifnya sebagai kontrol. Nah, negatifnya adalah utamanya dari tindakan ini dilakukan tanpa dialog. Jadi seseorang tanpa konteks tertentu atau tidak paham konteksnya seperti apa, melihat orang lain melakukan kesalahan atau produk lain melakukan kesalahan, itu kemudian membatalkan dukungan, melakukan cancellation. Nah, padahal mungkin problemnya tidak dipahami secara utuh. Jadi tiadanya dialog ini kadang-kadang memojokkan seseorang dan kemudian kalau sekarang di dunia media digital diikuti dengan cacian, makian, kemudian seorang ini seolah-olah tidak mempunyai sisi baik lagi. Nah, ini sisi buruknya seperti itu, Mas. Baik.
kalau melihat dari efek samping yang selama ini kita ketahui, produk misal, kemudian dia akan menutup pabrik dan juga menghilangkan pekerjaan. Individu misal akan sampai kalau misalnya dia tidak kuat secara mental menghilangkan nyawa tersebut. Apakah budaya seperti ini baik untuk kita pertahankan karena satu sisi juga kemudian bisa membantu untuk kontrol sosial tadi? Sebetulnya ini bukan sebuah budaya yang merupakan hasil sosialisasi atau hasil pewarisan nilai-nilai. Ini sebetulnya adalah watak dasar manusia ketika mengagumi sesuatu, mengagumi individu atau benda, dia akan loyal terhadap individu atau benda tersebut. Nah, seperti misalnya kita mempunyai barang tertentu dengan brand tertentu, karena dia performanya mampu memuaskan kita sebagai pemakainya, maka kita akan loyal. Nah, yang disebut dengan cancel culture itu adalah ketika kita merasa tidak perlu loyal lagi karena dia sudah mengecewakan harapan kita. Jadi ini bukan sesuatu yang semacam nilai-nilai yang terbudayakan, nilai-nilai yang hasil pewarisan yang disosialisasikan, tapi itu lebih ke watak dasar manusia. Melihat sesuatu dia akan senang, kemudian ketika ada cacatnya dia akan membatalkan rasa senang tersebut. Seperti itu. Jadi ini nampaknya tidak bisa dihindari dalam dinamika kehidupan masyarakat. Baik, Pak Firman, terakhir sebagai penutup, kita sebagai followers, misalnya saya sebagai followers tidak mengikuti kemudian beberapa isu yang berkembang saat ini, tapi kemudian ketika kita mengacu kepada budaya si cancellation ini atau cancel culture ini, itu kan tidak melanggar etika, tapi yang menentukan pelanggaran tersebut bukan hakim, tapi kemudian masyarakat sosial itu sendiri gitu. Bagaimana kita ini sebagai followers tidak terjebak untuk melakukan penghakiman yang kemudian tidak ada dasar hukumnya, mungkin juga berbeda budaya dengan negara kita? Nah, ini yang seharusnya kita kembangkan. Jadi problem penggunaan perangkat digital itu bukan hanya soal literasi digital, tetapi juga bagaimana kita sebetulnya berpendapat atau menilai sesuatu terhadap orang lain, itu sudah sesuai nggak kita masuk ke ruang privat orang lain, ke ruang yang tidak kita pahami dari orang lain, kemudian tanpa adanya dialog, tanpa adanya relasi, tahu-tahu menghakimi. Nah, ini yang buruk dari cancel culture ini. Nah, bagaimana kita menghindarinya agar tidak menjadi korban, itu harus sering berdialog dengan publik, tidak menampilkan sisi-sisi kontroversi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan sebagainya, yang kemudian menimbulkan penilaian berbeda daripada publik terhadap diri kita. Seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih Dr. Firman Kurniawan, pemerhati budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Pak Firman. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.